menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Upaya penangkapan terhadap tersangka BW yang saat ini sedang dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan. DPR mengaku terkejut mendengar kabar penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. DPR berjanji tidak ada upaya intervensi DPR dalam proses hukum. Wakil Ketua DPR dari fraksi PAN, Taufik Kurniawan, meminta Polri mempublikasikan alasan penangkapan Bambang Wijoyanto. Pimpinan DPR beserta Komisi 3 akan segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut kasus ini. Ia menekankan koordinasi DPR bukan upaya intervensi proses hukum yang berjalan. Ia berharap masyarakat mendapat penjelasan terkait langkah Polri. Sementara Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan DPR akan terus memantau perkembangan kasus. Pasti ya, yang pasti hari ini saya juga akan koordinasi dengan pimpinan DPR ya, dengan pimpinan Komisi 3 tanpa tentunya melangkah lebih jauh, tidak ada kaitan intervensi atau apapun. Hanya kita ingin mendapatkan penjelasan dan tentu barangkali apa yang saya sampaikan tidak pas, sehingga kita tunggu persoalannya nanti apa yang ada, kenapa yang ada, pastikan dibicarakan juga di DPR. Apa yang disampaikan pasti akan saya sampaikan kepada media. Langsung minta penjelasan dari kedua pihak, baik KPK maupun tentunya tidak mungkin hari ini tidak secepat itu, karena ini kan pasti ada sesuatu yang proses dan lain sebagainya. Tapi kasus pidana Bambang Wijoyanto yang disangkakan Polri terjadi 5 tahun lalu sebelum menjabat pimpinan KPK. Saat itu Bambang adalah kuasa hukum pemohon kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat. Bambang menghadapi hukuman maksimal 7 tahun penjara atas sangkaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi. Penangkapan Bambang oleh Bareskrim Polri terkait dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu pada persidangan kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Tidak tanggung-tanggung, BW telah dijadikan tersangka dalam kasus itu dan menjalani pemeriksaan sejak Jumat pagi. Kasus yang menjerat pimpinan KPK Bambang Wijoyanto terjadi pada 5 tahun lalu. Bambang Wijoyanto dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di MK menjadi kuasa hukum duet Ujang Iskandar Bambang Purwanto. Keduanya mengajukan gugatan ke MK atas putusan KPUD Kota Waringin Barat yang menetapkan pasangan calon Sugianto dan Eko Sumarno sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Dalam putusannya, MK menganulir keputusan KPUD Kota Waringin Barat dan memerintahkan KPUD menetapkan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai bupati dan wakil bupati. Polri mengaku telah mengantongi 3 alat bukti untuk menetapkan Bambang Wijoyanto menjadi tersangka. Meski kasus ini bergulir tahun 2010, Polri mengklaim baru mendapatkan laporan masyarakat pada 15 Januari 2015. Bareskrim Polri setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan polisi nomor 67/1 Romawi /2015 Bareskrim Polri tanggal 15 Januari 2015 atas laporan masyarakat, kemudian membentuk tim melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan kasus memberikan atau menyuruh untuk memberikan keterangan palsu di depan pengadilan. Kejadian ini kejadian yang cukup lama terjadi pada saat persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi. Kejadian sekitar tahun 2010
ketika terjadi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kasus pidana Bambang Wijoyanto mengingatkan kita akan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus terpidana kasus suap dan tindak pidana pencucian uang yang telah divonis umur hidup, Akil Mukhtar. Saat menjadi hakim konstitusi, Akil mengaku pernah satu mobil dengan Bambang dan membicarakan perkara sengketa pilkada Kota Waringin Barat. Wijoyanto disangka melanggar pasal 242 KUHP junto pasal 55 KUHP tentang menyuruh saksi atau memberikan keterangan palsu di persidangan. Bambang terancam pidana 7 tahun penjara. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Kita masih bersama dengan mantan Kadif Humas Mabes Polri, Sisno Adi Winoto. Pak Sisno, ini kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kasus BW, ini meskipun kasus yang lama sebetulnya, ya. Dan ini terus dimunculkan kembali 5 tahun kemudian. Ya. Ini bukan kasus yang sebetulnya kadaluarsa secara undang-undang, ya? Belum. Biasanya kadaluarsa itu 2 kali ancaman biasanya. Kalau ancamnya 7 tahun, setelah 14 tahun. Itu baru dianggap kadaluarsa. Nah, ini kan kalau dikatakan bahwa seperti yang dikatakan pada saat penetapan BG sebagai tersangka itu, ini suasananya saat genting, lagi genting pada saat itu. Bukankah ini juga sebetulnya dalam kondisi yang genting penetapan BW? Sama-sama. Kalau dibilang latarnya sama-sama mengherankan, ya sama-sama mengherankan. Iya. Jadi kalau dianggap ini juga lanjutan, bisa lanjutan. Kalau dianggap konflik, ya konflik gitu kan. Tapi dianggap ini harus kita objektif, mandiri. Kalau saling memenuhi unsur dan cukup bukti, objektif, silakan. Tapi tanpa harus melihat kapan ini harus dimunculkan, kapan ini harus momennya itu bisa aja. Tapi kalau tadi kita berpegang teguh kepada ajas oportunitas, kita melihat kepentingan yang lebih besar. Jadi lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Kalau menurut Pak Sisno apa? Lebih banyak manfaat atau mudarat? Sama-sama mungkin ya, sama-sama bisa. Kalau darurat korupsi, dianggap korupsi tadi sama menjadi prioritas. Tapi kalau korupsinya itu ada 3 tingkatan, merugikan negara, suap atau gratifikasi paling rendah. Kan sekarang ketua anggota yang melayani dimanapun, di pemerintahan manapun, menerima sepeser pun dia udah gratifikasi kan. Dianggap itu bisa paling rendah. Kalau sekarang ini kasus palsu, ancamannya 7 tahun, lebih berat berarti daripada ancaman gratifikasi kan. Gratifikasi berapa tahun? Saya kurang ini, tapi artinya bisa dianggap. Kalau saya tidak salah. Jadi bisa dari ancaman hukuman itu. Kalau kita bicara ke latar belakang tadi, bisa ambisi pribadi, bisa memang tadi apalah gitulah, ada latar belakang. Tapi bisa jadi kedua-duanya juga dendam dan kebetulan dua-duanya punya bukti atas kesalahan kedua-duanya. Sebab akibat, bisa sebab akibat. Siapa yang buat penyebab gitu loh. Siapa yang akibat terus menimbulkan penyebab lagi. Bisa saja gitu loh. Nah, dulu waktu cicak buaya juga saya sempat lemparkan, siapa yang mulai dia yang mengakhiri, siapa yang mulai dia harus mengakhiri kan gitu loh. Nah, menurut Anda apakah saat ini juga harus seperti itu? Bisa jadi. Yang mulai KPK, itu menurut Anda, dan KPK yang harus mengakhiri? Tadi penetapannya kalau dari kasus BG dulu, baru BW kan. Sama saja gitu. Artinya kita itu opini dan persepsi namanya. Tapi kalau data dan fakta, kepentingan, nah kalau tadi DPR ngomong minta itu, DPR panggil saja, dengar pendapat KPK, apa sebab Anda tentukan sebagai tersangka, BG sebagai tersangka. Ini sekarang panggil Polri. Kenapa ditetapkan dan langsung ditangkap BW? Nanti itu dianggap intervensi DPR sebetulnya. Rakyat boleh dong dengar pendapat dan di sisi bisa diungkapkan seperti dulu BB Chandra, ya Jaksa Agung dipanggil, yang tadi materi hukum. Kalau sekarang KPK ditanya materi hukum, nanti polisi ditanya materi hukum tidak terus, tapi di DPR bisa diungkap. Nah, Pak Sisno, kalau menurut Anda, saya nggak tahu persis ya. Apakah penangkapan seorang penyelenggara negara, pejabat negara dalam hal ini seperti BW, itu tidak memerlukan mungkin koordinasi terlebih dahulu? Kalau di MOU dipatuhi antara MOU-nya KPK, Jaksa dan Polisi, tadi harus saling memberikan informasi koordinasi. Tapi kan tidak dilakukan. Demikian juga KPK, 5 ya tugas utamanya itu, mengkoordinasikan, supervisi, kemudian sampai dengan bisa mengambil alih dan penyidikan itu kan. Yang dilakukan oleh KPK lebih banyak penyidikan. Artinya pada proses BG sendiri itu sebetulnya KPK harus memberitahukan kepada pimpinan Polri pada saat itu, Kapolri.
Kalau dalam MOU-nya begitu, Harus tapi seperti kayaknya itu. sepertinya sudah diabaikan ya, masing-masing Diabaikan. sudah mengabaikan. Demikian juga yang terjadi pada BW Kalau saat tadi ini. ya pada waktu BG, kasus BG ini kan sudah disidik oleh Barreskrim. Sudah ada laporannya, sudah PPATK dulu sudah mendeklar juga gitu kan. Kalau itu benar, ada ditemukan bukti baru oleh KPK, dia serahkan ke polisi. Itu kalau kita bicara etika penyidikan gitu. Ya. Tapi itu tidak dilakukan. Sekarang mungkin kalau dilakukan tadi koordinasi ke KPK ini, itu tidak dilakukan juga. Jadi mau bilang tidak balas-membalas pun bisa balas-membalas. Sebetulnya itu yang lebih terlihat jadinya Tapi ya. ya Kedua-duanya itu. tidak melaksanakan Sekarang MOU yang sebetulnya. jadi ini jangan tadi kenapa ini masalah terjadi? Ini masalah sudah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tadi DPR bisa panggil dengar pendapat. Kalau itu penyalahgunaan wewenang oleh hukum penyidik KPK atau Polri, bisa komisi etik. Ya. Komisi etik menetapkan pejabat ini tendensius pribadi, ambisi pribadi, menetapkan bisa menjadi penyalahgunaan wewenang. Ya, artinya Anda ingin menyimpul, kalau boleh saya simpulkan, ini dari dua kasus ini sebetulnya dua-duanya juga sudah melanggar MOU sebetulnya kan? Ya, kalau MOU, tapi MOU kan dianggap bukan hukum. Itu etika saja, moral. Artinya kalau kita dianggap artinya dua-duanya melanggar etika dan moral. Etika moral, ya, yang udah kesepakatan bersama melanggar janji, ingkar janji kan moral itu. Begitu yang perlu revolusi mental ini ya, dan sekarang juga darurat hukum menurut Anda. Kalau tadi ngomong moral kan, BG kalau dilantik jadi Kapolri melanggar moral gitu. Tapi hukum sudah benar, politik sudah benar, moral ini ya tinggal tadi moral. Nah sekarang ini kalau benar prosedurnya semua udah benar, mungkin moral. Kenapa tadi ada yang sampai bilang biadab? Saya pikir ya mungkin yang bilang itu mudah-mudahan nggak kena ke dirinya. Kan? Oke, kita akan sambungin di segmen berikut Pak Sisno.